Hai, kita belajar peluang yuk. Oke, kita akan bahas tentang peluang kejadian majemuk. Peluang kejadian majemuk adalah rangkaian beberapa kejadian yang dihubungkan dengan dan, dengan simbol N melengkung ke bawah, serta atau dengan simbol U yang melengkung seperti ini ya. Nah, kejadian majemuk ini kita bagi menjadi yang pertama kejadian majemuk saling lepas. Oke, kita garis bawahi kata saling lepasnya. Dua kejadian dikatakan saling lepas jika dua kejadian tersebut tidak dapat terjadi secara bersamaan. Tidak terjadi secara bersamaan ya, dan tidak saling berkaitan. Sehingga misalnya ada kejadian A, ada kejadian B. Kalau ditanya peluang kejadian A dan B-nya, karena mereka tidak berkaitan, maka A dan B peluang terjadi bersamaannya adalah 0. Atau yang kedua adalah peluang terjadinya kejadian A atau peluang terjadinya kejadian B. Artinya kita pilih salah satu kan? Kalau ada kejadian A atau ada kejadian B. Sehingga kita tuliskan rumusnya adalah peluang A ditambah dengan peluang B. Untuk lebih pahamnya, kita lihat contoh soal berikut. Dua buah dadu dilantunkan atau dilemparkan serentak sebanyak 1 kali. A adalah kejadian munculnya dua dadu yang habis dibagi 5. B adalah kejadian munculnya dua dadu yang habis dibagi 4. Maka peluang terjadinya kejadian A dan kejadian B itu berapa? Dan yang kedua adalah peluang terjadinya kejadian A atau kejadian B-nya berapa peluangnya? Baik, kita bahas. Nah, misal begini. Ini kan ceritanya dua dadu yang dilempar. Nah, kalau dua dadu, berarti kan semestanya berapa? 36 kan? Lihat video sebelumnya ya, tentang ruang sampel. Nah, kemudian A itu adalah munculnya dua dadu yang habis dibagi 5. Jadi dadu satunya habis dibagi 5, dadu keduanya juga habis dibagi 5. Maka yang memungkinkan berapa? Ini kan 5,5 artinya dadu pertama muncul angka 5, dadu kedua muncul angka 5. Kenapa? Dua dadu ini kan sama-sama habis dibagi 5. Kedua dadu habis dibagi 5 gitu ya. Jadi berapa nih banyaknya? Kejadian A yang mungkin terjadi itu adalah 1, yaitu munculnya dadu 5 dengan 5. Oke ya. Lalu berikutnya, kejadian B itu adalah munculnya dua dadu yang habis dibagi 4. Nah, berarti dadu 1 habis dibagi 4 dan dadu 2 pun habis dibagi 4. Dua-duanya habis dibagi 4, maka kemungkinannya adalah 4 dengan 4 di sini nih. Ya. Oke, berarti banyaknya kejadian B yang mungkin adalah 1, yaitu ketika dadu 1 angka 4 dan dadu 2 angka 4 pula. Nah, sekarang peluang kejadian A dan B. Nah, sekarang perhatikan di sini. A dan B-nya terjadi secara bersamaan tidak? Tidak kan? Tidak ada irisannya. Maka ini kita sebut sebagai saling lepas, sehingga kejadian A dan B terjadi bersamaan itu peluangnya adalah 0. Kemudian jika peluang A atau peluang B, nah berarti kan peluangnya itu satu-satu ya. Di sini peluang A ditambah dengan peluang B. Jadi peluang A terjadi atau peluang B terjadi. Seperti itu. Peluang A-nya berapa? Berarti kan NA dibagi NS. Dan peluang B-nya adalah banyaknya kejadian B dibagi dengan banyaknya semesta. NA-nya yang mana? Ini loh. Ada sebanyak 1 kali, yaitu munculnya angka 5 dan 5. Semestanya berapa? Semestanya ini loh. Dari dua dadu yaitu 36. Ditambah dengan peluang munculnya kejadian B adalah 1 juga. Dari semestanya yaitu 36, maka ini adalah 2/36. Bisa disederhanakan ya, jadi 1/18. Seperti itu.
Contoh dua kejadian yang tidak saling lepas. Kalau tadi yang saling lepas tidak berkaitan sama sekali, kalau ini adalah contoh kejadian yang tidak saling lepas. Misal di sini ada A adalah kejadian muncul dua dadu berjumlah 5. Dua dadu berjumlah 5. Kita cari ya yang jumlahnya 5 berapa aja sih? Misal 2 ditambah 3. Nih jumlahnya 5. Berapa lagi? 3 dan 2, 4 dan 1, kemudian 1 dan 4. Ada lagi nggak? Nggak ya? Kemudian B adalah yang hasil kalinya 6. Hasil kali 6, misalkan pakai warna biru nih ya. 6 itu hasil perkalian dari 1 kali 6. Ya. Kemudian berapa lagi? 2 kali 3. Nah. Kemudian 3 kali 2. Terus berapa lagi? 1 kali 6, 2 kali 3, 3 kali 6. Dan 6 kali 1. Nah, misal yang ini nih. Coba perhatikan. Antara yang diwarnain pink dengan yang biru, ada yang saling beririsan tidak? Ada ya, yaitu di mana? Di 3,2 dan 2,3. Artinya apa? Dadu muncul 3 dan 2, dadu muncul 2 dan 3. Nah, jika terjadi irisan kejadian seperti ini, jadi di kejadian A bisa terjadi, di kejadian B juga bisa terjadi. Nah, ini kita sebut dengan kejadian yang tidak saling lepas. Seperti itu ya. Terima kasih. Berikutnya kita bahas kejadian majemuk tentang kejadian majemuk yang bebas. Kejadian majemuk bebas. Dua kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika muncul atau tidaknya kejadian A tidak mempengaruhi muncul atau tidaknya kejadian B. A dan B memiliki keterkaitan tetapi tidak saling mempengaruhi. Ada kaitannya tapi tidak saling mempengaruhi. Maka peluang A irisan B-nya adalah peluang A dikali dengan peluang B. Oke, contoh kejadian majemuk bebas itu seperti ini nih. Dua orang sahabat, Amir dan Budi, mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Peluang Amir lulus adalah 3/4 dan peluang Budi lulus adalah 1/3. Nah, kenapa dikatakan majemuk saling bebas? Karena gini, antara Budi dengan Amir, lulus atau tidaknya tidak saling mempengaruhi. Amir bisa lulus, Budi pun bisa lulus. Jadi, kelulusan Amir tidak mempengaruhi kelulusan Budi, begitupun sebaliknya. Maka kita katakan sebagai kejadian majemuk yang saling bebas. Nah, sekarang tentukanlah keduanya tidak lulus atau Amir lulus tapi Budi tidak lulus. Nah, kita mulai ya. Dua orang sahabat, Amir dan Budi. Nih, misalkan si Amir ya. Amir, dia memiliki peluang Amir lulus. Peluang Amir lulus itu adalah 3/4. Nah, kan yang namanya peluang itu dia antara lulus, kebalik. Peluang itu adalah antara lulus dan tidak lulus. Nah, peluang lulusnya itu adalah 3/4. Nah, 3/4 itu kemungkinan lulus nih si Amir. Maka peluang tidak lulusnya berapa? Nah, peluang tidak lulusnya adalah sisanya. Berapa itu? 1/4. Maka kita tulis di sini. Jika peluang lulusnya 3/4, maka peluang Amir tidak lulus itu adalah 1/4. Kemudian sekarang satu lagi sahabatnya si Budi nih. Budi memiliki peluang lulus. Budi lulus itu peluangnya adalah 1/3. Nah, 1/3 kan dibagi 3 nih. Ini lulus, ini 3. Nah, lulusnya itu 1/3-nya. Maka peluang tidak lulusnya berapa? Sisanya dong. Ya, sisanya berapa? 2/3. Maka kita tulis di sini peluang Budi tidak lulus itu adalah 2/3. Nah, maka yang pertama nih, peluang keduanya tidak lulus berarti Amir tidak lulus, ya, dan Budi juga tidak lulus. Nah, karena tadi kelulusan Amir dan Budi tidak saling berkaitan sama sekali, maka di sini katakan sebagai kejadian majemuk yang bebas, maka kita gunakan rumus ini.
peluang A dikali dengan peluang B. Di sini peluang A dikali dengan peluang B. Nah, kita lihat peluang A tidak lulusnya itu berapa? Si Amir tidak lulus peluangnya adalah 1/4. Dikali dengan peluang B. Peluang B-nya apa? Peluang Amir tidak lulus. Peluang B itu Budi ya. Peluang Budi tidak lulus adalah berapa? 2/3. Maka 1/4 dikali 2/3 adalah 2/12 atau 1/6. Lalu yang kedua, peluang kalau Amir lulus, tetapi ya Amirnya lulus dan si Budi yang tidak lulus. Nah, maka kita tulis di sini PA dikali PB. Nah, tapi yang dipilih mana? Yang dipilih adalah peluang ketika Amir lulus. Amir lulus tuh berapa peluangnya? 3/4. Dikali dengan peluang B. B itu adalah ketika Budi tidak lulus. Budi tidak lulus berapa peluangnya? 2/3. Kita kalikan jadi berapa? 3 kali 2, 6, 4 kali 3, 12. Kita sederhanakan jadi 1/2. Seperti ini ya. Terima kasih.